take your time sama anak-anak. Ya dia janganlah, nanti saya nangis lagi. Ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh, dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Saya harap semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Kisruh perceraian rumah tangga Muhammad Ibrahim atau Baimong dan Paula Verhoeven seperti baru saja dimulai. Pasca Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kamis 16 Maret lalu memutuskan kedua insan manusia itu resmi berpisah secara negara. Benarkah Paula meradang dituding selingkuh, dicap istri durhaka, dan kali ini Paula pun dituding HIV? Lantas, langkah hukum apa yang akan Paula lakukan untuk menjernihkan nama baiknya? Benarkah Paula menggandeng pengacara kondang Hotman Paris untuk membantu menjernihkan kembali nama baiknya? Bagaimana reaksi sahabat Paula dan Baim menyikapi berita tersebut? Seru nih guys untuk kita bahas. Hai Sobat Sorot! Babak baru drama putusan perceraian Baimong dan Paula Verhoeven semakin memanas nih guys. Meski sudah dinyatakan berpisah oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan 16 April lalu, akhirnya berbuntut panjang. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Suryana, secara gamblang mengatakan jika Paula dianggap mengkhianati Baim dengan lelaki inisial NS dan dianggap istri nusyus atau durhaka terhadap suami. Akhirnya gugatan balik dari pihak termohon tentang nafkah itu ditolak oleh pengadilan karena dia dinyatakan tidak punya hak lagi ketika dia terbukti dinyatakan sebagai istri yang nusyus seperti itu ya. Baim pun menjelaskan terkait hasil putusan sidang nih guys. Raut wajah sedih pun tak bisa ia hindarkan. Dengan nada lirih, Baim meminta maaf apalagi memiliki dendam dan amarah kepada Paula. Ya Mas, kita di sini sudah benar-benar mau menerima apapun itu. Dan yang pastinya yang terbaik buat anak ya. Dan kalau saya nggak akan bilang, mungkin akan bilang dari sekarang ya, apapun itu saya tidak akan dendam, tidak akan marah sama siapapun. Maafin saya juga. Bukan hanya itu saja nih guys, ketika disinggung mengenai hak asuh anak, Baim pun dengan legowo akan membaginya dengan Paula secara adil. Mudah-mudahan hasilnya memang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kalau memang sesuai yang saya harapkan, saya bilang di depan kalian semua, saya juga akan memberikan hak asuh anak ini kepada Paula. Bukan mengenai rebut-rebutan anak. Ada dari sifat laki-laki yang harus kita saya harus buktiin kalau memang itu salah. Nggak bisa. Karena saya laki-laki. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Cara yang kita lawan-lawan. Balik lagi, doain ya, doain semuanya kayaknya sudah saya ngomong di sini, walaupun doakan juga, insya Allah doain aja yang terbaik ya. Paula, take your time sama anak-anak. Ya dia janganlah, nanti saya nangis lagi. Hasil putusan sidang sudah keluar. Namun persoalan pun belum juga usai. Terlihat pasca sehari bercerai,
Paula mendatangi kantor Komisi Yudisial Jakarta Pusat Kamis 17 April lalu untuk mencari keadilan. Salah satunya adalah untuk melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Teman-teman, di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Paula pun menambahkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan keliru dalam mengambil keputusan dan tidak mempedomani bukti-bukti dari fakta persidangan. Ada yang janggal ya guys. Pelaporan ini dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Ketika awak media mempertanyakan mengenai kondisinya saat ini pasca aibnya diketahui sejagat raya, dengan suara gemetar dan meneteskan air mata, Paula mengungkapkan apa yang dirinya lakukan adalah untuk menjaga mental kedua putra tercintanya. Ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh, dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Saya harap semuanya apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Lebih lanjut, Paula menyangkal mengenai tudingan bahwa dirinya selingkuh dengan NS. Tidak benar adanya dan fitnah semata. Di akhir wawancara, Paula dengan tegas meminta keadilan hasil putusan sidang perceraian. Saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan beserta bukti-bukti yang ada. Sobat Sorot, di lain pihak, kuasa hukum Mbak Im Wong, Fahmi Bahmid pun menanggapi kedatangan Paula ke Komisi Yudisial pasca putusan cerai yang menyatakan bahwa Paula terbukti nusyus atau durhaka terhadap suami dengan berselingkuh. Menurut Fahmi, langkah Paula tersebut dinilai keliru karena Komisi Yudisial berhak atas pelanggaran etika profesi, bukan perihal putusan ataupun ketetapan hakim dalam suatu perkara. Fahmi juga menyesalkan Paula yang justru sibuk membantah putusan hakim hingga bersumpah melalui sosial media bahwa ia nusyus. Makin memanas ya guys permasalahannya. Sebetulnya orang untuk mengadu itu adalah hak ya, boleh-boleh saja. Tapi manakala dia mengadu itu harus paham dengan persoalan yang diadukan. Jika dia itu mempersoalkan tentang fakta-fakta persidangan atau penilaian hakim, itu bukan menjadi kewenangan Komisi Yudisial memeriksanya. Karena Komisi Yudisial itu hanya memeriksa etika profesi. Kalau yang dilanggar itu kan ada kode etiknya. Sementara di tempat lain, tim kuasa hukum Paula datangi kantor Badan Pengawas Mahkamah Agung guna menyampaikan pelaporan dugaan pelanggaran administrasi yudisial dalam putusan sidang cerai di PA Jakarta Selatan. Berdasarkan
hasil investigasi dan proses peradilan yang kami analisis bahwa ada dugaan pelanggaran administratif pengadilan yang sangat jelas dalam proses persidangan ini. Lebih lanjut, kuasa hukum Paula pun menanggapi perihal tudingan HIV. Mereka menganggap bahwa tidak adanya pelindungan data pribadi terhadap kliennya. Bahwa diduga memiliki penyakit yang serius, itulah yang dimaksud tadi oleh Bang Edwin, bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ada hal-hal yang tidak boleh disampaikan karena itu hak privasi seseorang, siapapun itu, ya. Kalau di sini kan dikontekskan dengan Ibu Paula, tapi siapapun, status kesehatan itu hanya orang bersangkutan yang berhak menyampaikan. Kita pun tidak boleh menyampaikan. Sah-sah saja nih guys, bila Paula dan Mbak Im melakukan penggiringan opini untuk mengais simpati publik. Terlebih, putusan Majelis Hakim Jakarta Selatan merugikan salah satunya, yaitu Paula. Di mana Paula saat ini tengah mendapat simpati dari kuasa hukum terkenal Hotman Paris. Hotman saat live TikTok dengan jelas mengatakan ingin Paula menghubungi dirinya guna berkonsultasi hukum kepadanya. Halo Paula, kamu sudah waktunya untuk meniti karirmu. Saya tunggu kamu chat aku, siapa tahu kau bisa menjadi aspri khusus. Jadi Paula, jangan bersedih, ya. Segera chat saya, siapa tahu bisa jadi aspri khusus dari Hotman Paris. Bukan hanya itu saja nih guys, selain dituding selingkuh, istri Nusyus, dan sekarang Paula pun dituding idap HIV berdasarkan hasil dari lembaran kertas yang bocor dan bergulir liar tak bertanggung jawab. Benarkah serangan tersebut sengaja dilemparkan kepadanya? Hotman Paris pun memberikan komentarnya. Apakah dapat dibenarkan seorang suami yang sudah mempunyai anak dengan istrinya, ya, dibenarkan membuat pengakuan dalam persidangan perceraian mengatakan bahwa istrinya itu sudah mengidap HIV sebelum nikah? Bagaimana masa depan anak-anaknya? Ya, bagaimana nanti sesudah anaknya mau nikah? Apakah calon mertuanya mau bahwa anaknya itu nikah dengan seorang ibu yang dianggap berpenyakit HIV? Bagaimana nanti perasaan perlakuan teman-teman sekolahnya kepada anaknya? Kalau teman-teman sekolah membaca berita dan postingan-postingan dari seorang bapak yang menyatakan bahwa ibu dari dua anaknya ini telah mengidap HIV sebelum nikah. Sobat Sorot, perceraian Mbak Im Wong dan Paula Verhoeven bukan saja menorehkan luka dalam bagi keduanya, namun turut mendulang keprihatinan dari sejumlah teman-teman dekat mereka. Sebut saja Syahnas Sadiqoh dan Titis Saputra yang berteman dengan keduanya sejak lama. Syahnas mengatakan baik Paula maupun Mbak Im adalah sosok yang dikenalnya sejak kecil karena mereka berteman dengan sang kakak Raffi Ahmad. Iya kenal dekat sama Kak Paula, sama Kak Baim juga kenal dekat. Apalagi kan Kak Baim sahabatnya AA dari lama ya, dari aku kecil udah kenal, sama Kak Paula juga dekat. Gitu baik kok, Kak Baim baik, Kak Paula baik. Syahnas pun tak lupa mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Ya kalau aku supportnya buat Kak Baim sama Kak Paula, apapun itu yang sedang dijalani, pokoknya aku selalu support, mudah-mudahan yang terbaik buat Kak Baim, Kak Paula, dan buat anak-anaknya. Senada dengan Syahnas, meski berteman sejak lama, Titis berharap Baim dan Paula segera menyudahi konflik panas tanpa harus melukai hati kedua anaknya. Ya harapannya semoga cepat selesai karena
ya baik-baik lah, karena kan anak ya ini ya, saya kasihan sekali jejak digitalnya banyak banget yang nggak enak gitu. Nanti dia gede atau nanti untuk pertumbuhan mental mereka juga nggak bagus gitu, karena memang dia juga butuh ibu dan dia juga butuh bapak gitu loh. Kenapa nggak ketemu di tengah gitu aja sih, gitu yang baik-baik aja gitu. Guys, perceraian tidaklah mudah bagi pasangan pesohor yang menjalaninya. Karena sejatinya, perceraian adalah jalan halal yang dibenci Tuhan. Baim dan Paula butuh support moral dari keluarga dan sahabat dekat. Karena konflik perceraian mereka sempat menjadi bola liar yang merugikan kedua belah pihak. Tak heran, Sungkars bersaudara pun ikut mendukung Paula dan Baim agar tegar menghadapi cobaan demi dua buah hati yang tak berdosa. Iya, kita tuh maksudnya ya semua berteman lah gitu, sesama ya kita semua temenan pasti saling support kan. Bismillah yang terbaik. Di tempat lain, banyak support dan doa yang diberikan untuk mantan pasangan tersebut. Artis Tia Aryestia, Fairuz Arafik juga Gisela Anastasia pun tak luput memberikan dukungan dan doanya. Mereka mengatakan apapun yang terbaik untuk Paula dan Baim. Doanya semoga semua baik-baik aja. Baik sangka aja ya, baik sangka aja, aku nggak mau komentar lebih dari itu. Pokoknya mah doa yang terbaik, kita kan nggak pernah tahu kalau jadi orang luar ceritanya seperti apa, kan semuanya pasti proses. Jadi aku juga tidak berhak gimana, yang penting support untuk selalu damai sejahtera ngelewatin semua musim yang sekarang gitu aja ya. All the best. Sobat Sorot, berpisah dengan cara baik ataupun tidak, tetap saja menorehkan luka di hati keduanya. Rumah tangga yang dibina sejak 2018 dan dikaruniai 2 putra tampan pun harus berakhir tragis di meja hijau. Kapal pun karam, tangis bahagia, senyum sumringah dari kedua insan pun perlahan memudar. Kali ini sudah bukan perkara siapa yang menang dan kalah, justru siapa yang siap bertempur di masa depan untuk kedua putranya. Saya Dika Prian pamit, jangan lupa saksikan Sorot setiap Senin dan Kamis jam 8 malam hanya di YouTube Star Pro Indonesia.